Halo, selamat malam. Selamat ketemu kembali lagi bersama saya Hatta di Pos Ronda Panderan Horor Samarinda. Nah, kali ini saya tidak sendiri untuk bercerita seperti malam-malam sebelumnya di Pos Ronda, dan hari ini saya kedatangan seorang teman yaitu bernama Bang siapa nih? Perry. Oke, Bang Ferry, mungkin hari ini kita bisa share ke teman-teman cerita-cerita horor yang pernah Bang Ferry alamin. Iya, Nah, jadi cerita ini berawal dari mana Bang Ferry? dari yang pasti sekitar masih Kalimantan juga sih. Oke, Iya. bisa diceritakan dari asal muasal cerita serem tersebut Bang Ferry? Kita pertama kali itu pas lagi perjalanan ada turnamen sepak bola ya. Sepak bola ya? Jadi saya bawa mobil buat ngantar tim putri Oh, tim putri. di daerah Kukar lah pokoknya, masih masuk wilayah Kukar, Oke. Tenggarong. Tiba-tiba pas saya lagi bawa mobil kok langsung cewek yang di samping saya itu ada yang nangis gitu bang pokoknya. Oke, berarti saat itu Bang Ferry membawa tim sepak bola dengan jumlah yang banyak dalam satu mobil dan berangkat ke sebuah kota. Iya betul. Oke. Habis mau perjalanan pulangnya ya. Oke, lalu kelanjutannya gimana Bang? Nah tiba-tiba pas yang nangis itu memang salah satu dari pemain katanya, bang dia negur, aku ada lihat kayak kita itu lewat di bawah kaki orangnya besar tinggi katanya. Besar sekali Bang Ferry ya? Besar sekali katanya. Jadi melebihi dari kapasitas mobil tersebut. Iya pokoknya lebih kayak raksasa gitulah dia lihat katanya. Lalu gimana Bang? Nah tiba-tiba yang di samping saya nangis itu dia langsung teriak kayak dia mau ngajak kita di dalam mobil itu harus ikut dalam dimensinya dia gitu. Dia mau ngajak. Nah tiba-tiba langsung saya kepinggirin tuh mobil. Nah pas saya mau ke pinggir pun mobil itu agak-agak sinjal, jadi kayak Macet gitu iya Bang? kayak macet-macet. Nah, pas tiba-tiba menepi, yang lebih ngerinya lagi itu kok kayak di dalam mobil itu ada lampunya itu kayak kelap-kelip, kayak lampu mau nyala mau mati gitu, jadi mesinnya pun sama. Padahal dalam saat itu kondisi mobil lampunya masih normal ya? Iya masih normal. Nah itu betul-betul saya sih sebenarnya nggak percaya hal seperti itu kan. Tapi dengan itu betul-betul real, nyata. Saya pada malam itu kok bisa kejadiannya itu pun jam 2 malam karena kita perjalanannya memakan waktu 4 jam kalau nggak salah. Nah di situ lalu ada warga waktu itu, dia nanya, kenapa mas? Jadi saya bilangin aja itu sama warganya, gini pak, ini ada 2 orang kesurupan yang saya bawa penumpang saya. Tim yang kesurupan yang dibawa ya? Yang dibawa itu. Jadi ada warga itu nyaranin, mas kalau mau tunggu di sini sebentar. Di sini ada kakek-kakek yang biasanya bisa buat ngobati. Dipanggilkan, kami nunggu itu sekitar mungkin hampir 1 jam lah kami nunggu. Tiba-tiba kakeknya datang, baru beliau bilang memang di situ ada kesalahan dari kami tidak menghargai apa sih namanya kata orang itu di bahasanya, di mana langit di bumi dipijak, langit di situ langit dijunjung kan istilahnya. Memang ada pemain-pemain yang berkata-kata mungkin kurang sopan. Iya seperti di itu. tempat hal seperti ini berarti ya nggak boleh ya? Iya, istilahnya masih tetap kita hal-hal seperti itu masih harus bisa menjaga attitude lah di situ. Kakek itu bilang terus yang kedua memang ada makanan sisa di dalam mobil tersebut, ada telur sama makanan santan pada saat itu kata orang. Berarti saat itu kalian tidak hanya membawa diri untuk pergi turnamen tapi bawa bekal juga? Iya, bawa bekal karena meminimalisir budgeting kita waktu itu. Nah, pas sudah di situ baru kakeknya itu bilang minta kalau bisa dibuang makanannya. Sampai di situ ya mungkin itu aja sih kalau misalkan seandainya kita harus bisa jaga sopan santun. Oh, berarti dalam perjalanan menuju kota yang Bang Ferry membawa tim sepak bola tadi, Bang Ferry membawa makanan, padahal di daerah itu tidak boleh saat menuju perjalanan membawa makanan dan berbicara hal yang aneh-aneh. Iya, itu kesalahan. Lalu terjadi beberapa tim 2 orang mengalami kesurupan. Iya, pokoknya itu luar biasa kesurupannya. Terus setelah kesurupan, bagaimana Bang kelanjutannya? Apakah
ngamuk atau bagaimana nih tim dari yang Iya, dia sempat ngamuk katanya. Istilahnya ada yang bilang dia kesurupan itu pertama kayak suara kuntilanak. Habis nangis gitu, baru dia bilang, pokoknya kalian harus ikut aku. Dia bilang gitu. Jadi karena saya tidak percaya ya saya sempat ngebantah sih istilahnya. Saya kirain kan bercanda, jadi saya ketawain aja kalau istilahnya itu. Saya bilang, kamu siapa? Kamu siapa? Saya bilang gitu. Baru dia bilang, pokoknya kalian harus ikut aku, harus ikut aku. Dia bilang gitu. Jadi aku bilang saya bacakan ya istilahnya surah-surah pendek yang saya bisa agar semua terkembali normal. Iya, terkembali normal karena ya itu tadi sih tidak ada manusia yang sempurna pokoknya intinya. Jadi saat dibacakan surah-surah dari itu, apa yang terjadi pada dua orang yang kesurupan tadi? Dia narik rambut saya, satu orang itu dari belakang. Panas, dia bilang panas, diam kamu, mau tampar kamu mulutmu gitu dia bilang. Pokoknya saya semua itu di dalam mobil saya suruh apa yang bisa dibaca kita baca semua di dalam. Pokoknya saking panik lah saat itu panik ya kan? Pada saat itu. Nah pas tidak lama ya karena kakek itu sih istilahnya yang bisa buat kami. Beliau bilang nanti setelah melewatin jembatan insya Allah semuanya bakal normal kok katanya. Yang penting apa yang bisa dibaca tetap dibaca. Ya mungkin kalau bisa menghargai lah kemanapun kita ada. Istilahnya mereka yang tidak terlihat itu bahwa mereka ada. Ya mungkin teman-teman di rumah yang sedang nonton tidak semua wilayah atau tempat yang biasa kita lewati dengan bawa bekal atau berbicara yang kurang sopan, yang akhirnya bisa mengganggu lah ya makhluk yang tidak nampak tadi terhadap si pengendara atau si pengemudi. Oke, Bang Ferry, terima kasih sudah share pengalaman horornya bersama timnya. Dan mungkin untuk teman-teman di rumah yang ingin mengirimkan cerita horor-horor berikutnya bisa kirim di komentar di bawah dan kasih saran untuk cerita horor berikutnya yang akan kita ceritakan kembali. Dan jangan lupa nonton selalu Pos Ronda Panderan Horor Samarinda dan salam bagi mereka yang tak terlihat.